Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Bantu Kreatif. Untuk hari ini saya akan memutarkan sebuah video atau berita. Nah, untuk video atau berita kali ini yang dibahas yaitu tentang Bapak Egy Sujana dan juga Partai PDIP atau Partai Merah. Nah, dan untuk video yang pertama ini, video dari teman kreator kita yaitu dari platform sebelah yaitu Kali Ketitik. Nah, ini sangat menarik sekali. Dan ini Kali Ketitik ini lagi membahas yaitu tentang Egy Sujana. Nah, ini adalah seseorang calon pejabat abadi. Oke, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Oke teman-teman, sekarang kita lihat. Ketika saya calon DPR RI, nggak mungkin nggak diverifikasi. Oleh KPU, oleh PKS, diverifikasi. Clear. Makanya waktu di surat pemilih ada nama Profesor Doktor. Kalau ada palsunya. Oh, jadi Pak Egy Sujana itu ijazahnya asli dan sama KPU terus diverifikasi. Namanya tetap Profesor Doktor gitu ya. Nah, gini loh Egy Sujana. Tak kasih paham ya Gi. Dan nama di kertas untuk pemilihan umum namamu tetap Profesor Doktor gitu ya. Kalau menurut saya daripada Anda Profesor Doktor yang bisanya cuma koar-koar, ya mendingan Pak Jokowi. Jelas-jelas wali kota Solo 2 periode, gubernur Jakarta, Presiden Republik Indonesia 2 periode. Dia waktu ikut pemilu itu tidak pernah terkalahkan. Sedangkan lo cuman calon aja, nggak pernah menang. No, buktinya no. Karir politik Egy Sujana tahun 1999, Egy Sujana itu mencalonkan diri sebagai DPR RI melalui Partai Bulan Bintang, dan di situ Egy Sujana kalah. Terus tahun 2001 Egy Sujana itu membuat partai PPB, Partai Pemersatu Bangsa. Tapi partai yang didirikan oleh Egy Sujana itu tidak lolos verifikasi untuk mengikuti pemilu, sehingga Egy Sujana bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Pada tahun 2013 Egy Sujana itu mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat. Tapi di pencalonannya itu Egy Sujana ini tidak lolos verifikasi. Lalu di tahun yang sama Egy Sujana itu maju menjadi cagup di Jawa Timur secara independen dan hasilnya kalah. Pada tahun 2019 Egy Sujana itu juga maju menjadi caleg DPR RI lewat Partai PAN. Dan di situ Egy Sujana juga kalah. Jadi Egy Sujana itu bisa kita juluki sebagai calon pejabat abadi. Jadi hanya calon aja dan nggak pernah jadi. Delogo. Delogo. Oke, itulah video dari Kali Ketitik dan itu memberitahukan kalau jejaknya Egy Sujana ini mencalonkan sebagai pejabat itu selalu kalah, maka disebutnya dengan sebutan calon pejabat abadi. Oke teman-teman, untuk video selanjutnya ini lebih menarik dan lebih seru sekali dan tentunya teman-teman akan dibuat tertawa-tawa. Nah, apa sih untuk pembahasannya? Nah, untuk pembahasan kali ini yaitu tentang Partai Merah atau Partai PDIP. Nah, ini sebenarnya kasus ini sudah lama atau udah basi kasus ini, dan ini dibuka lagi tambah busuk lagi. Yaitu tentang judul. Nah, di sini ini telah ramai sekali untuk pembicaraan tentang judul ini dan sempat menyebutkan yaitu Partai Mitra Judul. Nah, makanya Ibu Maharani ini meminta kepada Bapak Budi Ari untuk mengklarifikasi tentang masalah atau tentang kasus ini. Nah, ini sampai sekarang pun, ini Bapak Budi Ari ini tidak ada kabar tentang klarifikasi yaitu tentang masalah itu. Nah, nggak tahu ini ya, atau malas, atau ogah, atau nggak mau. Tentunya sampai sekarang pun juga belum ada kabar tentang klarifikasi itu. Nah, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, nah ini Opung Parbilang ini membahas dan mengomentari tentang video ini. Nah, ini sangat menarik dan sangat seru sekali. Tentunya teman-teman akan dibuat tertawa-tawa. Oke, mari kita lanjut nonton videonya, gas. Aku lagi nyari orang yang topinya mirip kayak gini.
Egi. Kacamatanya kayak gini juga. Iya. Katanya lagi sakit, dia kanker usus. Ya kalau bisa dipercepat lah. Iya. Cepat sembuh. Dipercepat apa, Bung? Dipercepat sembuhnya. Biar beres ini semua. Mana bisa pun orang sakit kau paksa-paksa cepat sembuh. Lah, memang itu kan. Coba kalau kita jumpa sama orang sakit atau jenguk orang sakit, kalau kita mau pulang kita bilang apa? Cepat sembuh ya. Kan begitu. Iya. Jadi itu maksa namanya. Ya kami mau pulang dulu ya, jangan lupa ya. Jaga kesehatan, cepat sembuh ya. Iya. Kok kalian bilang aku maksa? Bukan maksa. Memang betul ya kan, cepat sembuh. Iya. Pung, bisa nggak request Pung, ganti dulu kacamatamu itu. Ganti. Wah, ganti bener nih. Iya kan, ganti. Karena itu bukan ciri khasmu soalnya aku pakai kacamata kayak gitu. Topinya. Ganti dulu Pung topimu itu, benci kali aku ngelihatnya. Ganti. Suka kalian. Oke, nah. Buang, Pung. Campak yang ke sana. Selesai. Aku benci kalinya makainya itu. Ya, udah lurus belum? Udah lurus. Udah, pas. Nah, inilah penampilan yang kami paling suka. Kalian tahu nggak ya? Makin ke sini ya, yang namanya Suryo, Rismon, Tipa, ya, Rizal Fadila dan lain-lainnya itu makin nggak tenang tidurnya. Iya. Kalian kiranya orang itu senyum-senyum di televisi, kalian kiranya orang itu senang. Menutupi kepedihan. Iya. Sebentar lagi penyidikan. Udah mau ada yang ditetapkan jadi tersangka. Sebentar lagi. Ya, itu dia ya. Tapi aku nggak mau bahas itu dulu. Tahu kalian, selain orang ini nggak bisa tidur, ada lagi satu kelompok yang nggak bisa tidur juga. Siapa itu, Bung? Kelompok yang dibilang oleh Budi Ari, kelompok pelaku judi online. Iya. Ada satu partai. Jadi partai ini katanya Partai Mitra Judul, PMJ. Aku sampai sekarang arahnya cuma ke yang satu itu aja. Ya kalau nggak ke yang satu itu kenapa sakit hati, itu kan begitu. Iya. Sekarang begini, ya orang ini main lapor-lapor aja. Udah kalian perhitungkan laporan kalian itu. Ya, ini kayaknya akan apa lagi nih? Akan terbongkar lagi nih bangkai yang baru ini. Ya kan, bangkai udah jadi bangkai. Ini kasus ini biar tahu kalian ya kan, dibuka lagi bau nanti diperhatikan lah. Ini ku tengok Budi Ari nekat orang ini. PDIP nekat, Budi Ari bisa lebih nekat ini. Ayo Pung, terus kompori terus. Sampai sekarang Budi Ari belum ada bikin klarifikasi. Belum ada. Kita cek dulu ya, kita cek. Gak tau lah kalau per detik ini ya. Budi Ari klarifikasi. Nggak ada ya. Nggak ada. Puan minta Budi Ari klarifikasi. Budi Ari belum klarifikasi. Belum. Iya kan, Puan. Tengok kalian lah ini ya. Nah, lihat ini ya. Klarifikasi. Budi Ari belum klarifikasi. Apa lagi ini? Ini tempe ini ada aja nih. Budi Ari belum klarifikasi soal judi online. Ya, Henry Satrio bisa perburuk hubungan Prabowo PDIP. Ya kan, jadi ini kata Henry Satrio akan memperburuk ya kan hubungan antara Prabowo dan PDIP. Bodoh amat. Bodoh amat. Apapun hubungan Prabowo dengan Megawati, bodoh amat. Lebih bagus nggak usah berhubungan. Iya. Kita bongkar semuanya, bongkar. Itu dia. Ya, jadi apa namanya? Aku baca dulu sedikit ya. Pengamat politik Henry Satrio menyoroti masalah komunikasi publik Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi perihal dugaan PDIP terlibat dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ya,
Jadi ya minimal Budi Ari keluar dan bilang lah itu bukan saya. Karena suara itu jelas banget dianggap mirip Budi Ari, ujar Henry Satrio dalam keterangan resminya. Ya memang itu suaranya. Masa mau disuruh itu bukan suara saya? Kan begitu ya. Nah ini apa dibilangnya? Kalau benar ini serius, PDI Perjuangan adalah partai pemenang 3 kali berturut-turut. Dan Budi Gunawan adalah Menko di Kabinet Merah Putih. Kalau dibiarkan ini bisa mengganggu harmoni politik. Orang urus. Ya, kalau perlu dicopot Budi Gunawan, copot aja. Iya. Ya, berarti memang betul-betul nitip kan. Selama ini dibilang Budi Gunawan bukan titipan PDIP. Budi Gunawan itu bukan kader PDIP. Dia bukan kader kok. Kalau bukan titipan kenapa bisa jadi menteri? Ya kan, itu sekarang ya pokoknya kita sekarang ya kalau mau maju, kalau enggak usah kan begitu. Tinggalkan itu di belakang. Jadi begini, ya kan perkara ya masalah judi online ini, ya ini bisa dikatakan bukan perkara setahun 2 tahun ini, udah belasan tahun ya ada di Menkominfo. Setelah itu juga ya untuk menuntaskannya ini nggak segampang membalikan telapak kaki. Telapak tangan kali. Telapak tangan pun. Justru membalikkan telapak kaki itu yang susah. Sekarang begini, iya kan? Ya, Menkominfo, ya Budi Ari mengatakan bahwasanya, ya dia dia sudah mencium, mencium bau ada judi persekongkolan atau permainan ya judi online di Menkominfo, ya itu sekitar tahun 2017. Dari tahun 2017. Sampai waktu itu dia 2023, artinya 6 tahun berturut-turut. Ya, mulai dari Rudiantara, setelah itu Johnny G. Plate, masuklah siapa namanya ini Budi Ari, kan begitu. Nah, kalau misalnya dipersalahkan Budi Ari semata-mata oleh karena kejadian itu meledak waktu Budi Ari, ya itu bisa dikatakan agak gimana ya? Ya agak kurang pas aja gitu loh. Karena apa? Karena kejadiannya udah dari tahun 2017. Udah lama banget. Versinya Budi Ari. Bisa saja jauh-jauh sebelum itu. Kan begitu, ya kan waktu 2014 sampai 2019 Menteri Menkominfo itu Rudiantara, ya. Waktu itu tidak ada, ya, tidak kedengaran, tidak kelihatan. Tapi situs judi online aku melihat bagaimana berkembang pesat, ya. Ya tidak ada yang mengganggu, ya kan, karena tidak ada satgas, ya, untuk memblokir ini situs-situs judi online, ya. Bukan nggak ada, mungkin jumlahnya sedikit. Nah, maksudlah Johnny G. Plate, ya kan, Menkominfo zaman Bapak Joko Widodo dari 2019 sampai 2023 pada akhirnya tertangkap karena apa? Karena melakukan korupsi, kalau nggak salah berapa itu? Dikitnya itu cuma 8 triliun. Pengadaan BTS. Ya, dan ini ada sangkut pautnya dengan istri dari seorang anggota DPR yang terhormat, gitu loh, ya. Apa istri? Suami. Ya, suami. Jadi ada suami dari anggota DPR ini perempuan dari fraksi partai yang besar. Sebut aja lagi. Udah pun langsung aja le bilang terseret itu suaminya Puan Maharani, selesai. Nah, itulah itu. Terseret-seret nama dari suaminya Puan Maharani. Satu dulu, ya kan? Tapi sampai sekarang, ya kan, ternyata itu hilang senyap. Kenapa kemarin ada nama itu, sekarang nggak ada? Ya kan? Itu yang pertama. Baru yang kedua, ya, ketika ditangkap, ya, ternyata ada salah satu keponakannya dari Ibu Ketua Umum dari Partai Merah yang namanya Alwin Jabarti Kemas. Tak lain tak bukan adalah anak dari adik kandungnya Taufik Kemas. Namanya adalah Sentayana Kemas. Tapi Roni Talapesi mengatakan bahwasanya yang namanya Alwin Jabarti Kemas itu bukan keponakan Megawati.
Kok jadi dia yang lebih tahu ya? Ada kok di media. Dan juga keterangan beberapa orang. Gak usah disangkal lah, ya mentang-mentang apa namanya, mentang-mentang bandit nggak diakui keponakannya. Kalau berprestasi diakui keponakannya. Kalau bandit nggak diakui. Jadi begini dulu ya. Jadi waktu itu ya Budi Ari merekrut yang namanya Tony, ya katanya merekrut namanya Tony. Kita nggak tahu sistem perekrutannya langsung atau pakai perantara, kan begitu. Yang namanya rekrut kan bisa aja dong. Aku mau ada satgas yang bertugas untuk memblokir semua judi online. Aku suruh contohnya orang orang kepercayaanku, kan begitu. Nah dia cari orang, kan begitu ya. Atau misalnya aku menyuruh katakanlah dirjen ya, atau menyuruh direktur, kan begitu, untuk merekrut satgas yang bertugas untuk memblokir situs-situs judi online ini, kan begitu, atas perintah dari Budi Ari, kan begitu. Nah ternyata ya direkrutlah ini si Zulkarnain Aprilian Tony, yang sering disingkat dengan nama Tony, inisial T, kan begitu. Nah si T ini ya ternyata dia itu merekrut lagi ya seseorang yang bernama Alwin Jabarti Kemas. Jadi apa pekerjaannya si Alwin Jabarti Kemas ini? Alwin Jabarti Kemas ini bertugas untuk memverifikasi mana-mana situs judi online yang tidak diblokir pemerintah. Gitu dia. Jadi dia akan verifikasi tuh mana ya situs-situs judi online ya yang tidak diblokir pemerintah. Karena apa? Ya, karena satu situs judi online itu kalau nggak salah mereka itu setoran itu. Kalau nggak salah berapa ya? 5 juta kalau nggak salah sebulan. Cuman satu situs. Ya, ternyata mereka itu ya kalau nggak salah itu ada sekitar yang diketahui ya ada sekitar 10.000 sampai 15.000 situs judi online yang diaktifkan, tidak diblokir. Maaf, kayaknya orang ini kan. Jadi kalau bisa dikatakan ya Budi Ari ini tahu ini sebetulnya ya bagaimana permainan di dalam itu ya. Cuman dia nggak nyangka mungkin ya orang yang direkrutnya mungkin lewat dirjen, mungkin lewat direktur, akhirnya bermain, kan begitu. Nah ternyata ya ketahuan lah ini ya 20 orang, 24 orang ya, bayangkan kalian 24 orang ini sindikat, 9 orang itu pegawai Menkominfo. Pak, 9 orang pegawai. Dari 24, 15 lagi yang non pegawai, kan begitu. Nah, ternyata si Alwin Jabarti ya, aku singkat aja lah AJK. AJK ini ternyata ini bukan orang sembarangan. Dia ini pengusaha, ya dia ini juga owner dari sebuah startup. Kalau nggak salah itu namanya itu Teken Aja. Aku masih ingat, aku pernah dengar kata-kata Teken Aja ya, dan dia kalau nggak salah perusahaannya ini sudah bekerja sama dengan beberapa BUMN ya. Nah, nggak tahulah karena memang ada hubungan antara tante dan keponakan, akhirnya dapatlah job itu, kan begitu. Ya, ini kan namanya kalau misalnya disuruh merekrut kan nggak mungkin sih yang namanya Budi Ari telepon satu-satu. Kan begitu kan? Teleponlah teman ke teman. Stop, Ibu Megawati jangan kepanasan dulu. Kita tidak akan mungkin mengaitkan ini. Mungkin saja Megawati tidak nyodor-nyodorkan ini si ponakan ini. Mungkin dia nyodorkan diri sendiri. Atau mungkin dari Aprilian Tony. Karena Aprilian Tony ini, atau si Tony ini, ya ini kan orang PDIP. Gak usah, jangan nyangkal, jangan ngelak. Buktinya udah banyak, jangan ngelak. Yang pertama itu, dia itu kalau tidak salah ya bagian dari tim pemenangan Ganjar Mahfud. Yang kedua, dia itu tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno. Ada foto-fotonya beredar. Jangan bilang nggak ada. Ya kan begitu kan? Nah, ditangkaplah si Tony ini. Otomatis ditangkaplah si AJK ini. Kan begitu. Nah, si Tony ini mengatakan bahwasanya ada jatah dari menteri ya. Ada jatah dari menteri sebanyak 50%. Kan begitu. Nah, sampai sekarang pun juga kementerian, sampai sekarang pun juga ya, pengadilan belum pernah memanggil yang namanya Bapak Budi Ari untuk dimintai keterangan.
Artinya apa? Artinya keterangan dari yang namanya si Tony ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak cukup bukti. Kalau bicara apa namanya menyebutkan nama seseorang, terserah. Jangankan cuma namanya si Pak Budi Ari, nama Joko Widodo pun juga bisa terseret-seret. Tapi kalau orang otaknya pendek, ya kan, apa dibilangnya? Ternyata judi online 50% jatuh juga ya ke tangan Mulyono. Woi, lapet. Otak kalian itu, coba pahami dulu alurnya. Ada masalah dikit-dikit, ini pasti ini, aliran dana judul ke Mulyono. Kita sudah katakan dari dulu yang namanya Projo dan PDIP ketika mereka punya kepentingan bersama, yaitu mengantarkan Bapak Joko Widodo periode pertama, periode kedua, mereka ini akrab. Tapi kita bisa lihat ya bahwasanya PDIP sudah tarik diri dari dukungannya terhadap Bapak Joko Widodo dengan cara memecat beliau. Projo selalu kan tidak meninggalkan Bapak Joko Widodo, kan begitu. Sebentar dulu Bung, sebentar Bung. Kok aura-auranya kok kayaknya kok membela ya? Bukan membela, kesannya aja itu. Karena ku tengok dari kepanikannya orang-orang PDIP ini nggak biasa ini. Sekelas Puan Maharani coba, sekelas Puan Maharani ya, coba angkat suara. Apa gara-gara nama suaminya pernah disebut di kasus BTS? Kita nggak tahu juga kan? Itu dia, ya. Sekarang begini, Budi Ari sebelumnya itu menteri itu adalah siapa namanya itu si Johnny G. Plate. Nggak tahu juga kita nggak tahu juga. Entah dia juga bermain di masalah judi online ini, tapi tidak mencuat ke permukaan. Siapa yang tahu? Kan begitu. Dicek dulu itu, dan juga Rudiantara dicek. Gitu loh, nggak usah dicipung, nanti ketahuan pula. Makin kental nama suaminya, makin keras nanti didengar di publik. Kenapa takut? Makin keras nanti gaungnya, Bung. Nama suaminya, kasihan dia. Oh, kasihan. Sekarang kan begini, ya kan kalian sudah bikin laporan kepada Budi Ari. Aku takutnya Budi Ari ngamuk ini. Dibongkarnya semua memang. Iya. Karena di dalam beberapa media, ini orang ya mengatakan beberapa kali bahwasanya pengendali di judi online di Indonesia ini ada 5 orang. Saya tahu orang-orangnya itu. Yang kesalnya aku Mahfud MD ikut komentari. Mengomentari, Budi Ari harus diseret. Budi Ari itu pasti terlibat. Budi Ari pasti makan. Sekarang begini, waktu 2023, kau juga Menko Polhukam waktu itu kalah apa? Banyak kali komentarmu sekarang. Kau kemana aja? Mau cari muka kau? Aku nggak heran aku ngeliat Mahfud MD. Sorry ya, aku bukannya tidak menghormati beliau sebagai orang besar, sebagai orang yang terhormat. Ya, semenjak beliau ya menginjak-injak harkat dan martabat dirinya sendiri dengan menghina Bapak Jokowi dulu, ya dari mulai saat itulah aku tidak pernah respect sama orang ini. Coba, apa dibilangnya kemarin itu banyak, ya dibilanglah katanya Gibran itu seperti pengemudi truk ugal-ugalan, ya dibilanglah bahwasanya Bapak Joko Widodo ya ada andil di dalam korupsi ini korupsi itu. Waktu itu juga bersuara dia masalah gratifikasi. Sekarang sok-sok cari muka kau. Kali gayamu. Yang lucunya lagi dinilai kinerja Menteri Pertahanan, ya Menteri Pertahanan dinilai kinerjanya 11 dari 10. 11 dari 100, artinya 1,1. Coba sekarang begini, ya. Begitu Bapak Prabowo mengatakan, loh, Anda itu kan pimpinan saya. Gimana mukamu itu kau bikin? Sekarang kau bilang Budi Ari begini, Budi Ari begitu, Budi Ari harus diseret. Kau kemana? Kau Menko Polhukam. Kenapa hukum terhadap judi waktu itu juga tidak tegas kau bikin? Banyak kali ceritamu, emosi aku kau bikin. Banyak kali keluar-keluarnya ini di televisi sekarang. Ijazah palsu, suara. Budi Ari suara. Kau kemana aja kemarin? Dapat jatah kue kau, diam kau, mingkem kau. Tiba nggak dapatan kau, sakit hati kau gara-gara nggak lolos capres cawapres kau. Ya Amin Rais. Kemana-mana kau harus sekarang.
Mi ambil dulu obat gula Mi, naik gulaku ini Mi. Tuh dipanggil dulu istriku dulu, ambil obat gula dulu. Enggak betul lagi ini. Obat tensiku pun habis. Naik tensiku dia dibikin si Mahmud MD ini, betul. Belikan dulu obat gula. $550 gula aku dibikin si Mahmud MD ini. Jaga kesehatan pun, jangan emosi nanti kayak Egy Sujana pula kau. Iya, makanya sekarang buka-bukaan yuk. Ya Ibu Megawati kemarin itu ngomentar apa tentang ijazah Bapak Joko Widodo. Kenapa sih kok repot-repot? Ya udah tunjukin aja, ini aslinya gitu aja kok repot kan begitu kan? Sekarang begini, untuk masalah ini ya, oke, sekarang gini aja, tunjukin aja kalau emang nggak bersalah gitu aja kok repot. Kalau emang nggak terlibat contohnya PDIP, gini aja kok repot. Buktikan dong. Buktikan ya. Sekelas Budi Ari, sekelas menteri ya, tidak akan mungkin bicara sembarangan. Iya. Ya, itu dia. Ya, aku bilang sama kalian, tidak pernah aku yang namanya kenal sama Budi Ari ini, nggak pernah. Kemarin sudah berapa kali aku katakan kalau Budi Ari ini pun juga pernah 2 kali ku bikin di konten ya kan, ku konfrontasi ya masalah kalau nggak salah pusat data nasional sementara yang kemarin itu bisa kena lock itu ya, itu ku kritisi kalau bisa mundur aja kan begitu. Berapa kali ku bilang aku ini nggak ada yang bayar, bebas aku ngomong kan begitu, tapi semuanya itu asumsi ya, asumsi ya kan, kita kan tinggal mencocok-cocokkan saja kejadian di bangsa ini, mencocok-cocokkan informasi dari A, B, C, D, B, F segala macam, kita ambil keterangan dari narasumber 1, 2, 3 kan begitu. Ujung-ujungnya apa ya, ketika misalnya contohnya pihak kepolisian ingin mencari benang merahnya kan sudah terbantu oleh karena ada keterangan dari Opung Parbelang. Begitu ya kan. Sekarang coba sekelas Budi Ari berkata, udah semua PDIP itu, katanya kan, di dalam rekaman kan. Sekarang begini Bapak Budi, kita buktikan Pak. Ayo. Gitu. Tapi ingat Pak, tetap konsekuen ya. Kalau memang Bapak juga makan Pak, Bapak harus tanggung jawab. Iya. Ya bertanggung jawabkan kan begitu. Kalau memang ketahuan contohnya, memang terima 50%, mau bilang apa kan begitu. Silakan. Kita serahkan semuanya ya kepada pengadilan kan begitu ya. Itu dia. Udah dibilang ini kan pembicaraan pribadi. Harusnya ini tidak didengar di muka umum kan begitu. Ini harusnya konsumsi pribadi. Kalau nggak salah Guntur Romli juga ini yang memposting. Kalau nggak salah, koreksi aku kalau benar. Koreksi kalau salah pun. Itu dia, gitu loh. Ya, si Tony, ya, itu jelas-jelas itu orang PDIP, kalian sangkal. AJK, itu jelas-jelas itu keponakannya Megawati, kalian sangkal. Tapi semana mau ku bilang lagi ya kan, udah terbiasa orang ini menyangkal. Sedangkan presiden menang aja disangkal orang ini. Sampai sekarang pun juga, kenyataan pun juga disangkal orang ini. Kardus. Sampai sekarang nggak percaya dia orang ini kalau Bapak Prabowo presiden. Kan begitu gaya. Iya. Ya kan, udah ya, kecuali kalau kalian ada deal-dealan, mana tahu antara kalian dengan Budi Ari, udahlah, gak usah ribut-ribut lah, cincai lah. Ya itu urusan kalian, karena apa? Kalian yang bersiteru. Kan begitu, nggak ada urusan kami rakyatnya kami. Apa yang kami lakukan, berangkat besok pergi kerja, ya kan, pulang setelah jam 12 makan siang. Setelah jam 1 kembali lagi bekerja. Jam 4 pulang kami ke rumah. Nonton lagi siarannya Opung Parbelang. Buang-buang suntuk. Setelah itu makan malam bersama keluarga, istirahat, siap-siap untuk kerja lagi besoknya lagi. Itu yang yang kami lakukan, itu yang kami perlukan, itu yang kami pikirkan. Nggak perlu sama kami kalian. Nggak perlu sama kami PDIP itu, nggak perlu sama kami Projong, nggak perlu. Karena kami cari makan sendiri. Kok nggak bukan kalian mengusahakan kami cari makan. Kalau kalian contohnya mau deal-dealan, tapi sekarang begini yang jadi pertanyaan.
kalau memang ada betul ya judi online ini sudah berjalan beberapa tahun sekarang, coba aliran dananya diperiksa. Coba sekarang ini ya. Sekarang kita terang-terangan, kita mulai dari Bapak Budiari dulu. Apakah Bapak Budiari mau diperiksa PPATK? Tapi setelah Bapak Budiari diperiksa PPATK, silakan periksa lagi kader-kader PDIP yang disebutkan Bapak Budiari, silakan diperiksa PPATK juga. Gitu dong, iya kan? Iya. Mana tahu ada aliran dana yang mencurigakan. Selesai. Kan begitu, ini kan semuanya kan pejabat-pejabat ini kan ketahuan ini kan hartanya berapa di LHKPN kan begitu. Ada laporan harta kekayaan penyelenggara negara, ya kan? Ya itu kan ada kan ya, bisa dilihat contohnya Pak Budiari ya ketika menjabat kemarin sebelum jadi Menteri Koperasi, katakanlah asetnya dia itu harta kekayaannya itu katakanlah 15 miliar, ya kan dihitung sekarang ya berapa? Dicek rekeningnya, ada nggak aliran dana? Kan begitu yang mencurigakan ya. Setelah itu cek lagi ya orang-orang PDIP yang dimaksudkan Pak Budiari. Mak, ngeri. Gue bilang hati-hati kalian ya, Menkominfo itu pegang data. Yang namanya Menkominfo itu megang data pusat. Terseret-seret lagi BG. Iya kan? Kita kan sudah dengar juga desas-desus bahwasanya ada petinggi Polri yang terlibat ya dengan judi online. Kita nggak tahu juga. Betul apa betul? Tapi ingat semuanya itu hanya oknum. Iya kan? Bapak Bu, ya kita fair-fairan juga. Pak Budiari mengatakan bahwasanya ada keterlibatan Pak BG. Pak BG diperiksa juga. Kan begitu, ya kan? Bukan cuma kader, kalau bisa sekjen dan ketua umum juga diperiksa rekeningnya oleh PPATK. Selesai. Biar jelas, biar clear semua. Setuju nggak? Ada yang setuju? Iya. Yang setuju dia tulis di kolom komentar. Setuju nggak ini bergulir terus? Setuju. Kalau setuju, biarkan ya supaya semua ini diperiksa di PPATK. Iya. Alah, mau kalian tipu-tipu masyarakat. Udah nggak bodoh lagi rakyat ini, bos. Jadi kami dorong ini, ya kan? Oke, Pak Budi, nggak usah bikin klarifikasi, Pak. Kompor. Itu berita terbaru loh, ya kan? Budi Ari masih belum memberikan klarifikasi. Perang ini. Perang. Aduh, nggak tahu aku ya. Ini nggak tahu ini kesan. Ini kesannya. Kenapa ya? Ini apa namanya ya? Kalau ku tarik garis dari sini ke sana ke sini, kiri ke kanan ke kiri, ya kayaknya ada misi ya dari selain Bapak Joko Widodo yang dilemahkan. Orang-orang yang ada kaitan dengan Bapak Joko Widodo pun juga akan berusaha untuk dilemahkan. Yang kulihat kan begitu. Kayaknya ku baca seperti itu. udah kayak paranormal kau. Perhatikan sekalian semuanya. Bapak Joko Widodo berusaha mereka lemahkan, ya. Bapak Gibran berusaha mereka lemahkan, ya. Bapak Prabowo sebetulnya, ya, Purnawirawan kemarin itu pun juga sebetulnya sasarannya itu Bapak Prabowo. Itu kalau sudah terganggu contohnya stabilitas politik di dalam negeri, otomatis ya kan mereka akan bisa melakukan sebuah tindakan yang di luar dugaan. Apa itu? Ya aku pinjamlah kata-kata paranormal kemarin, kudeta. Tapi untungnya Bapak Prabowo bukan seorang yang bodoh. Beliau itu pintar, bisa dikendalikan semuanya gitu. Oke, siapa lagi? Oh, disasar Budi Ari, disasar lagi nanti Marwara, disasar lagi nanti contohnya. Siap-siap nanti kebagian ini. Pokoknya orang-orang dekat dari Bapak Joko Widodo ini akan jadi sasaran. Karena apa? Karena tahun 2029 nggak akan mungkin Bapak Joko Widodo bergerak sendiri, nggak akan mungkin. Perhatikan kalian, ya Projo masih besar, ya Projo masih kuat, ya. Dan juga biar tahu kalian masih banyak relawan-relawan Jokowi selain Projo yang tersebar di seluruh Indonesia.
Tapi yang saat ini yang sangat mencolok di pandangan publik itu ya Budi Ari. Karena apa? Karena beliau itu adalah orang projo, kan begitu bisa dikatakan. Ya ini kalau misalnya nggak dipotong, nggak di-cut jalannya ini akan terus punya power nanti di tahun 2029, akan mempersiapkan masa yang besar, mempersiapkan ya sebuah power yang sangat besar untuk menopang Bapak Joko Widodo di tahun 2029. Bukan untuk jadi presiden lagi ya, bukan. Ya, kekuatan politik itu ya itu bukan berbicara harus dia jadi presiden, bukan. Ya, tapi bagaimana cara memaintain supaya dia tetap menjadi kingmaker. Itu dia. Coba, siapa yang menyangkal bahwasannya beliau adalah kingmaker? Siapa yang bikin Bapak Prabowo menjadi presiden kalau bukan Bapak Joko Widodo? Kalau bukan campur tangan dewa yang satu itu, nggak akan mungkin Bapak Prabowo menjadi presiden. Sekarang kita bicara vulgar lah dulu ya. Kita bicara vulgar, kita bicara kenyataan. Kita ngomong bebas di sini. Ya terserah kalian mau menyebutkannya sebagai Raja Jawa. Kalau aku mau menyebutkannya beliau ini adalah kingmaker, kan begitu. Nah, kalau kingmaker ya dibiarkan terus powernya ini besar, maka beliau ini ya ini kekuatan ini akan mengancam kekuatan-kekuatan yang sudah mengintip ya akan merebut kekuasaan di tahun 2029. Udah diincar. Itu dia. Ya, gue bilang sama kalian, Opung Parbelak udah tahu banyak informasi yang ku dapat. Ya, apa yang akan dilakukan Bapak Joko Widodo, apa yang akan dilakukan Bapak Prabowo, apa yang akan dilakukan si Anies Baswedan, apa yang akan dilakukan si Imin, apa yang akan dilakukan Amin Rais. Masuk radar merubah Amin Rais. Banyak hal-hal hasil diskusi dengan teman-teman ya, baik yang di lingkaran luar ataupun lingkaran dalam. Baik itu lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran besar. Itu hasil perbincangan kami. Kita udah tahu semuanya. Udah baca. Dan kami nggak perlu jasa seorang paranormal untuk membaca itu semua. Gitu ya, jadi itu aja lah dari Opung Parbelak dulu ya. Jadi, aku cuma mau bilang sama kalian Bapak Budi Ari dan PDIP ya, kalau mau damai-damailah, kalau mau perang-peranglah. Gak urusan kami itu. Biar kami hanya menjadi penonton, pemantau. Bongkar semuanya. Buktikan semuanya di persidangan. Selesai. Oke? Itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ya. Itulah keseruan Opung Parbelak membahas dan mengomentari tentang Partai Merah dan Partai Mitra Judul. Sangat menarik sekali untuk pembahasan yaitu tentang Bapak Budi Ari dan juga Partai Merah ini. Nah, apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.